Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nufat Ramadan dan ini 1122082. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai English, yaitu di sini data struktur dan algoritma Python lektur 7. Nah, di sini ada overview-nya. Atau di sini ringkasannya, yang pertama di sini introduction atau pendahuluan. Di sini selanjutnya berbagai jenis daftar tertaut. Kemudian ini daftar tertaut tertinggal, daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kemudian di sini ADT daftar posisi, menyortir, daftar posisi, studi kasus, mempertahankan frekuensi akses. Selanjutnya urutan berbasis tautan, khusus berbasis array, dan terakhir itu ringkasan. Nah, sini kita masuk ke pendahuluan array versus English. Nah, sini yaitu urutan berbasis array. Array memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Dari sini keterbatasan urutan berbasis array. Panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah sebenarnya elemen yang disimpannya. Dan batas operasi yang dia amortisasi mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Ini penyisipan dan penghapusan pada posisi interior array memerlukan biaya yang mahal. Ini daftar tertaut adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Kemudian hal ini bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node menyimpan referensi ke elemennya dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear. Dan di sini daftar tertaut memiliki batasan berikut. Ini elemen daftar tertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Nah, kita tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20. Simpul dalam daftar. Nah, selanjutnya di sini daftar tertaut tunggal. Daftar tertaut tunggal dalam bentuk paling sederhana adalah kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Selanjutnya setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Nah, sini node pertama dan terakhir dari daftar tertaut dikenal sebagai head dan ekor daftar masing-masing. Dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari satu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya dari setiap node. Kita dapat mencapai bagian ekor dari daftar melintasi daftar tertaut. Kemudian kita dapat mengidentifikasi ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya referensi. Karena referensi selanjutnya dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lain. Nah, proses melintasi daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Minimal instansi daftar tertaut harus menyimpan. Pertama sini referensi ke bagian daftar, bagian atas daftar. Kemudian tanpa referensi di eksplisit ke kepala tidak akan ada cara untuk menemukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung yang lainnya. Kedua di sini referensi eksplisit ke simpul ekor atau tidak wajib namun lebih suka untuk dicegah.
melintasi sisa daftar. Yang ketiga di sini jumlah total not yang termasuk dalam daftar. Ukuran atau tidak wajib. Lebih suka menghindari melintasi daftar untuk menghitung. Kemudian di sini memasukkan elemen di kepala daftar tertaut tunggal. Nah, ini bagian headnya newsnya head ini A, B, C. Nah, properti penting dari daftar tertaut adalah itu tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemen saat ini. Saat menggunakan daftar tertaut tunggal, kita dapat dengan mudah menyisipkan elemen di bagian atas daftar. Langkah-langkah untuk menyisipkan elemen, yang pertama di sini kita buat simpul baru, kemudian atur elemennya ke elemen baru, selanjutnya atur tautan berikutnya untuk menuju ke kepala saat ini, dan terakhir itu di sini atur kepala daftar agar menuju ke not baru. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lihat algoritmanya. Selanjutnya memasukkan elemen di ekor daftar tertaut tunggal. Untuk langkah yang pertama di sini buat simbol baru, kemudian tetapkan referensi berikutnya ke tidak ada. Selanjutnya atur referensi ekor berikutnya ke arahkan ke simbol baru ini. Nah, ini. Kemudian perbarui referensi ekor ke not baru ini. Nah, di sini ke neo not instead. So reference to element A. Neo sama dengan not A. Selanjutnya menghapus elemen dari daftar tertaut tunggal. Menghapus elemen dari kepala. Ini daftar tertaut tunggal pada dasarnya adalah operasi kebalikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Sayangnya tidak mudah untuk menghapus simbol terakhir dari daftar tertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi ekor langsung ke not terakhir dari daftar, kita harus dapat mengakses not sebelum not terakhir agar menghapus not terakhir. Nah, di sini kita dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Satu-satunya cara untuk mengakses not ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Urutan operasi link profil seperti itu biasa memakan waktu yang lama. Nah, operasi ini dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar tertaut. Nah, di sini kita menerapkan stack dengan single linked list. Pertama di sini implementasi stack ini mempertahankan 2 variabel. Yang pertama di sini underscore head referensi ke not di kepala daftar. Nah, ini seperti gambar di samping ini. Yang kedua data underscore size untuk melacak nomor saat ini elemen dalam tumpukan. Nah, tumpukan menggunakan kelas non-public underscore node untuk mewakili setiap node yang dilakukan atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari tumpukan. Nah, objek underscore node menyimpan 2 variabel. Pertama di sini underscore elemen untuk menyimpan data, underscore next referensi ke node berikutnya. Nah, sini kita coba lakukan pengimplementasiannya. Kita coba coding.
Oke, kita langsung di sini kita buat kelas link listnya, link start maksudnya salah. Ini kita masukkan kelas underscore node. Selanjutnya di sini source slot sama dengan kita masukkan underscore element underscore next. Nah, selanjutnya di sini kita mulai masuk ke sini, kita masukkan dev underscore init self semua elemen next. Nah, di sini sehabisnya bagian stack metodenya. Nah, kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Sini po. Oh ya, di sini kita lupa definite-nya. Ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini seperti hasilnya.
sama seperti yang ada pada di modul ini. Oke, sekarang selanjutnya kita lanjut analisis operasi linked chart. Analisis pertama, semua metode selesai dalam waktu konstan kasus terburuk. Selanjutnya analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Dan di sini menggunakan ruangan adalah ON dengan N adalah jumlah elemen saat ini ditumpukan. Nah, seperti ini operation running, dan ini adalah running time-nya. S.post dan kurung E, dan running time-nya itu 0,1. Begitu juga dan seterusnya, S.pop, S.top, S.len, S.is, S.empty. Dan selanjutnya di sini menerapkan antrian dengan single linked list. Nah, hal ini memastikan waktu satu kasus terburuk untuk semua operasi. Implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan. Di sini yaitu dot underscore head, underscore tile, dan underscore size untuk menghindari mayoritas daftar. Nah, elemen didaftarkan, ditambahkan atau di-enqueue ke akhir daftar dan dihapus di queue dari depan daftar. Selanjutnya, perhatikan tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan underscore tile referensi. Nah, selama enqueue node terbaru selalu menjadi node tersebut ekor baru. Jika hanya ada satu elemen dalam daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Nah, penggunaan ruangan bersifat linear dalam jumlah elemen saat ini. Pada di sini bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini adalah implementasinya, codingannya, yang mana nanti outputnya itu seperti ini, yaitu queue length 5, queue-nya 57193, remove 7, sama seperti yang tadi. Yang pertama saya lakukan implementasinya. Selanjutnya daftar total melingkar. Nah, pada di sini bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini adalah daftar total melingkar. Yang pertama, pada bab sebelumnya konsep melingkar array diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Nah, dalam daftar total melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi berikutnya untuk menunjukkan kembali ke bagian atas daftar. Nah, daftar total secara melingkar memberikan gambaran yang lebih umum. Model daripada daftar total standar untuk kumpulan data itu bersifat siklik, yakni tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Nah, total melingkar harus memelihara referensi ke node tertentu untuk memanfaatkan daftar terkini. Selanjutnya, penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan layanan masing-masing elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Nah, penjadwal seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Nah, penjadwalan round robin ini sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu untuk berbagai aplikasi yang berjalan secara bersamaan di komputer. Nah, penjadwalan round robin dapat juga diimplementasikan dengan ADT, antrian umum, dengan berulang kali melakukan langkah-langkah berikut pada antrian queue. Nah, di sini 1E sama dengan QDQ, elemen layanan E itu 3, QNQ-nya E. Nah, seperti ini bisa dilihat pada gambar. Jika linked queue digunakan untuk mengimplementasikan ini, ada overhead untuk menghapus sebuah node dari depan dan menambahkan satu dengan kelas. Nah, di sini dengan kelas circuit queue-nya kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan 2 langkah berikut. Yang pertama si elemen layanan queue.front, kemudian queue.putar. Nah, selanjutnya di sini menerapkan antrian dengan circularly linked list. Nah, di sini implementasinya hanya mempertahankan 2 variabel, .tile dan .size. Referensi ekor berikutnya ditautkan ke kepala. Kepala sama dengan diri .underscore ekor berikutnya. Nah, kelas
Gue mendukung metode putar tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkannya di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Seperti ini self.tile sama dengan self.tile.next. Nah, seperti ini implementasinya. Kita sini masukkan kelas circular queue-nya. Nah, queue ini diimplementasikan using circular linked list for struggle. Nah, setelah kelas node kita masukkan di sini definite. Oke, itu. Nah, hasilnya juga sama itu seperti ini. Nggak jauh-jauh beda dari gambar yang tadi. Oke, selanjutnya DQ menghapus elemen dari awal antrian melingkar ke kepala daftar. Nah, di sini bagian simpul kepala baru nyambung ke ekor. Simpul ekornya ini dot ekor. Kemudian di sini masuk ke dot di sini underscore dot next sama dengan all head dot next. Nah, seperti ini turun ke bawah ke E dan di sini underscore tile dot next sama dengan orang tua. Nah, orang tua berikutnya sini node kepala saat ini yang akan dihapus. Kemudian menambahkan elemen ke akhir atau ekor daftar. Nah, daftar tertaut ganda atau motivasi. Dalam daftar tertaut tunggal, setiap node menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Keterbatasan daftar tertaut tunggal. Sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Secara umum kita tidak dapat secara efisien menghapus simpul sembarangan dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Nah, hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Namun simpul tersebut perlu memperbarui referensi berikutnya. Kepala ini tidak dapat diakses. Nah, hapus simpulnya di sini. Kemudian di sini ini adalah ekor. Nah, referensi selanjutnya untuk node sebelumnya perlu diperbarui dari sini ke sini. Selanjutnya batasan daftar tertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tertaut tertaut ganda di mana setiap nodenya menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Nah, hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu satu baik untuk disisipkan maupun menghapus pada posisi sewenang-wenang di dalamnya daftar. Untuk menghindari beberapa kasus khusus ketika beroperasi di dekat batas daftar tertaut ganda, maka membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar, node header di awal daftar dan simpul trailer di akhir daftar. Kemudian node triwan ini disebut sentinel atau mana tidak menyimpan elemen. Nah, untuk daftar kosong, kolom header berikutnya mengarah ke cuplikan. Ini bisa dilihat di gambar dan kolom sebelumnya di tiler mengarah ke header. Gambarnya. Nah, penggunaan sentitel menyederhanakan logika operasi. Dalam sini node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Semua penyisipan dan menghapus dapat ditangani secara terpadu. Node baru disisipkan atau dihapus antara sepasang atau node yang ada. Kemudian memasukkan dengan daftar tertaut ganda. Memasukkan pada posisi sembarangan dalam daftar yang tidak kosong. Sini memasukkan di awal daftar. Ini menghapus node dalam daftar tertaut ganda bisa dilihat di gambar di mana di sini karena penggunaannya sentitel. Implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Menghapus node di lokasi sembarangan. Implementasi dasar daftar tertaut ganda. Deklarasi kelas dasar. Ini dia yang mana di sini kelas double linked base-nya. Di sini kami mempertahankan dua referensi underscore pref dan underscore next seperti ini. Oke, selanjutnya melakukan penyisipan dan menghapus node sesuai algoritma yang dijelaskan sebelumnya. Di sini bisa kita lihat slide
24 dan 25. Nah, seperti ini. Yang ini dan ini. Ini adalah contoh implementasinya. Dia menerapkan DQ dengan double linked list. Nah, implementasi DQ ini atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai. Operasi dalam waktu satu yang diamortisasi karena kebutuhan sesekali untuk mengubah ukuran array. Dengan penerapan berdasarkan daftar total ganda, kita dapat mencapai semuanya. Operasi DQ dalam waktu satu kasus terburuk. Dengan menggunakan detail, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama dari DQ yang disimpan adalah node tepat setelah header menyimpan elemen pertama dengan asumsi DQ tidak kosong. Demikian pula node sebelum Tyler menyimpan elemen terakhir dari DQ. Dan metode _insert _between dan _delete _node diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan node di awal atau di akhir DQ. Nah, mungkin seperti ini contoh implementasinya. Yang pertama tidak lain yaitu memasukkan kelas linked DQ-nya double linked base. Dan seterusnya di sini sphere, flash, yang mana nanti akan hasilnya itu seperti ini outputnya. Selanjutnya daftar posisi ADT. Tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda. Hanya mengizinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung urutan atau ujung lainnya. Nah, perhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu menerima melayani. Bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Nah, kemudian bagaimana jika seseorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat itu? Hal ini memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum yang memberikan penggunaan cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan penghapusan secara sewenang-wenang. Dalam urutan berbasis array, indeks bilangan bulat memberikan cara yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi satu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau menghapuskan harus dilakukan. Namun, indeks numerik bukanlah pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar terkait. Daftar tertaut. Kita tidak dapat mengakses suatu entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Menemukan elemen pada indeks tertentu dalam daftar tertaut memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi, ya karena indeks sesuatu entry berubah seiring waktu. Karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Misalnya mungkin tidak
Misalnya mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat beberapa jauh orang tersebut berada dari garis depan. Nah, ini lihat tiketnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh lainnya itu pengolah kata. Dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Pengelolaan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tanpa menggunakan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti hapus karakter pada kursor atau masukkan karakter baru tepat setelah kursor. Nah, lebih lanjut di sini kami mungkin dapat merujuk pada posisi inheren dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergabung pada indeks karakter atau bahkan nomor bagian yang dapat berubah seiring perkembangan dokumen. Nah, selanjutnya bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Nah, yang pertama sini daftar taut menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu satu pada posisi sewenang-wenang selama referensi ke node yang relevan tersebut tersedia. Nah, oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan ADT di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Faktanya, kelas double linked base kami memiliki metode insert between dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun penggunaan node secara langsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek enkapsulasi yang dipergunakan pada kuliah sebelumnya. Nah, ada beberapa alasan untuk enkapsulasi node dari daftar tertaut. Yang pertama sini akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti manipulasi referensi node tingkat rendah atau ketergantungan kita pada penggunaan node sentitel. Kemudian kami dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna mengakses atau manipulasi node secara langsung. Referensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Kemudian enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya daftar posisi ADT. Di sini yang pertama memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Di sini juga menyediakan tipe data abstrak yang mana posisi yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam daftar. Suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkannya perintah eksplisit. Kemudian contoh posisi adalah objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut, yang mana P.element mengembangkan elemen yang disimpan di posisi P. Nah, posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode dan sebagai nilai balik dari metode lainnya. Metode ADT daftar posisi L mendukung metode pengakses berikut. Yang mana pertama di sini L-first mengembangkan posisi elemen pertama L atau tidak ada jika L kosong. L.last mengembalikan posisi elemen terakhir L atau non jika L kosong. Kemudian L.before P mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P atau non jika P adalah yang pertama posisi. Kemudian selanjutnya L.after P mengembalikan posisi L segera setelah posisi P atau non jika P adalah posisi terakhir. Kemudian L.is empty yaitu mengembalikan true jika daftar L tidak berisi elemen apapun. Selanjutnya len L mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Nah, selanjutnya daftar posisi ADT juga mencakup metode pembaruan berikut. Yang mana yang pertama juga ada L.add first yaitu menyisipkan elemen baru E di depan L, mengembalikan posisi elemen baru elemen. L.add last menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru elemen.
Selanjutnya L.add underscore before P, E, yang mana di sini disisipkan elemen baru E tepat sebelum posisi P di L, kemudian dikembalikan posisi elemen baru. L.add underscore after P, E, menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. L.replace P, E, menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E, mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Beberapa pengamatan. Perhatikan bahwa metode first dan last dan daftar posisi ADT mengembalikan posisi terkait dengan elemen. Elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. L.first.elemen, elemen pertama dalam daftar. L.last.elemen terakhir dalam daftar. Selanjutnya, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Kursor contohnya seperti ini, di mana kursor sama dengan date.first while cursor is not none. Kemudian di sini kita print cursor.element. Cursor sama dengan data.after cursor. Karena ADT menyertakan dukungan untuk fungsi Python, pengguna dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk traversal maju dari daftar bernama data. Ini for E in data, print E. Nah, seperti ini rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya kosong, L. Nah, ini operator return. Di sini adalah ada operation return value dan L. L.add underscore last 8, return value-nya P dan L-nya 8P dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Bisa dilihat di sini untuk codingannya, yang kode implementasinya, kemana di sini proposisi setiap metode daftar posisi ADT berjalan dalam waktu O1. Kasus terburuk ketika diimplementasikan dengan daftar tertaut ganda. Kami mengandalkan kelas underscore double linked base untuk representasi tingkat rendah kami, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi ADT. Kita mendefinisikan kelas posisi yang disangkalnya di dalam kelas daftar posisi. Berbagi metode positional list, kami mungkin akhirnya membuat instan posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu, di sini kami mendefinisikan EQ dan NE, metode khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P sama dengan Q. Selanjutnya di sini kita memvalidasi posisinya. Setiap kali metode kelas positionalist menerima posisi sebagai parameter, nah kami ingin memverifikasi pada posisi tersebut valid. Dan jika demikian, untuk menentukan node yang mendasar terkait dengan posisi tersebut, fungsi ini diimplementasikan dengan metode non-public bernama validate. Nih, lihat. Secara internal suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar tertaut dan juga referensi ke instan daftar itu berisi node yang ditentukan. Dengan referensi kontainer, kami mendeteksi dengan kuat ketika pemakai mengirimkan instan posisi yang tidak termasuk dalam daftar yang ditunjukkan. Kami juga dapat mendeteksi instan posisi yang dimilikinya daftar, tapi itu mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar itu. Kemudian delete node, kelas dasar menyetel referensi sebelumnya dan berikutnya dari node yang dihapus ke tidak ada. Kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Selanjutnya di sini metode akses dan pembaruan. Semua metode ini dengan mudah mengadaptasi mendasari penerapan daftar tertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ADT daftar posisi. Metode ini bergantung pada utilitas validat.
untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instansi posisi untuk dikembalikan ke pengguna, memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang merujuk pada sentinel. Untuk kenyamanan warisan, metode utilitas insert between diganti sehingga metode kami mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat, sedangkan versi yang diwarisi mengembalikan node itu sendiri. Bisa dilihat di sini contoh implementasinya dan outputnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya menyortir daftar posisi. Kami menerapkan algoritma penyisipan sortir. Kami mempertahankan 3 variabel. Yang pertama penanda posisi, yaitu posisi paling kanan dari bagian daftar yang sedang diurutkan. Kemudian kedua pivot, yaitu posisi tepat setelah penanda. Ketiga berjalan untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Nah, ini dia. Ini wall pivot the marker. Nah, outputnya seperti ini. Studi kasus mempertahankan frekuensi akses daftar favorit ADT untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat beberapa kali setiap elemen berada di akses. Contohnya browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Kemudian koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Nah, selanjutnya daftar favorit ADT harus menyediakan metode berikut. Yang pertama, akses E mengakses elemen E, menambahkan jumlah aksesnya dan menambahkannya ke daftar favorit jika belum ada. Nah, kemudian yang kedua, hapus elemen E dari daftar posisi jika ada. Kemudian top K mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Kemudian daftar favorit diurutkan setiap kali suatu item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik yang mirip dengan algoritma penyisipan sortir. Nah, di sini dia menggunakan positional list sebagai dasarnya struktur data. Setiap elemen positional list adalah turunan dari kelas item yang memiliki 2 elemen. Value account menyediakan metode yang mengakses dan menghapus item dari daftar yang mencetak favorit teratas. Ada utilitas non-public untuk mencari item dan memperbarui daftarnya. Selanjutnya metode topka mengembalikan daftar yang diurutkan favorit. Setiap kali item diakses, hitungannya dihitung bertambah dan posisinya dalam daftar diperbarui dengan menggunakan metode move-up. Seperti ini. Bisa dilihat di contoh implementasinya ini, codingannya. Kemudian menggunakan daftar sebagai heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode access E dilakukan pada waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Artinya jika ia adalah yang terpopuler ke K dalam favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK waktu. Lokalitas referensi. Sekali suatu elemen diakses, kemudian kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat, misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna. Kemudian heuristik pindah ke depan, yaitu memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode akses. Idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Harapannya itu tentu saja elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Namun urutan penyortiran hilang karena heuristik ini. Nah, selanjutnya pertimbangan, misalnya skenario di mana kita memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 berikut. Jika kita menyiapkan elemen di urutan berdasarkan jumlah aksesnya, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Dengan demikian, total waktu untuk melakukan rangkaian akses adalah proporsional. Oke, seperti bisa dilihat ini. Yang mana sini n tambah 2n tambah 3n tambah dan seterusnya tambah n dot n sama dengan n 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan n dot n tambah 1 per 2 jadi sama dengan O
N pangkat 3. Nah, jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, masukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Jadi waktu berjalan untuk melakukan semua akses dalam kasus ini adalah 0 N pangkat 2 N pangkat 2. Jadi dalam hal ini heuristik perpindahan ke depan lebih cepat. Nah, efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat dirangkainya lainnya. Selanjutnya, pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Versi MTF tidak dipertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Ketika kita diminta untuk menemukan ke elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kita akan menerapkan metode TOPK sebagai berikut. Dan kami menyaring semua entry daftar favorit kami ke daftar lain bernama tem. Nah, kami memindah daftar tem sebanyak K kali. Di setiap pemilihan kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar, di mana hapus entry ini dari tem dan laporkan di hasilnya. Implementasi metode TOP ini memerlukan waktu OKN, jadi jika K adalah konstanta, metode TOP berjalan dalam waktu ON. Namun jika K sebanding dengan N, lalu TOP berjalan dalam waktu ON pangkat 2. Contohnya, jika kita ingin 25% teratas dalam daftar. Nah, seperti ini contoh implementasinya. Yang pertama di sini kami memodifikasi metode move up untuk mengimplementasikan heuristik pindah ke depan. Kemudian metode top juga dimodifikasi untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan. Nah, kemudian urutan berbasis tautan versus berbasis array. Nah, apa keuntungan urutan berbasis array? Nah, untuk pertama itu array menyediakan akses O1 kali ke elemen berdasarkan indeks hingga bilangan bulat. Sebaliknya, daftar tertaut menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu NK jika menelusuri mundur dalam daftar tertaut ganda. Kemudian operasi dengan batas asimptotik yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dengan lebih efisien. Struktur berbasis array versus struktur tertaut. Representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur tertaut. Kontainer berbasis array hanya memerlukan ruangan untuk elemen. Dengan daftar tertaut, memori diperlukan untuk menyimpan tidak hanya elemen, tetapi juga referensi ke node. Nah, apa sih keuntungan urutan berbasis tautan? Yang pertama itu struktur berbasis tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan atau konstruksi susunan dinamis, pentingnya untuk sistem waktu nyata. Kemudian struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan penghapusan O1. Nah, pada posisi sewenang-wenang, hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array. Misalnya metode insert atau pop dari kelas daftar Python membutuhkan ON kurang K tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk menggeser semua elemen berikutnya. Nah, di sini kita sudah berujung di akhir pembahasan. Selanjutnya di sini saya memberikan ringkasan. Di sini sesuai modul, di sini yang pertama kami membahas topik-topik berikut dalam kuliah ini, yaitu keterbatasan urutan berbasis array, mengapa daftar tertaut diperlukan, berbagai jenis daftar tertaut tunggal, daftar tertaut melingkar, daftar tertaut ganda. Kemudian kami di sini menyediakan implementasi antri yang berujung ganda atau request menggunakan daftar tertaut. Selanjutnya kami di sini mempelajari implementasi daftar tertaut yang disebut postalis, di mana referensi node bisa berada menggunakan indikator lokasi dalam daftar. Dan terakhir di sini kami menerapkan satu studi kasus dalam mengelola daftar favorit berdasarkan jumlah aksesnya. Dan kami mempelajari perbandingan relatif antara urutan berbasis array dan berbasis link. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.